Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Momi Viola dari kelas 11 IPA 2. Saya akan meresensi buku novel dengan judul Santri Pilihan Bunda. Penulis Salsabila Valencia, terdapat 67 bab serta 320 halaman, tahun terbit 2021 serta bergenre romance. Pada awal cerita, kita sudah diceritakan dengan sepasang kekasih yang telah berpacaran selama setengah tahun. Mereka bernama Zero dan Aliza. Aliza lebih tepatnya Aliza Squena Ikala. Dan Zero di sini berjanji akan melamar Aliza ketika sudah tamat SMA. Setelah itu, bundanya yang bernama Mira menelpon dirinya agar segera pulang. Setelah sampai di rumah, di ruang tamu terdapat dua orang tamu yang bernama Om Kifli serta Tante Rani. Lalu, Bunda Mira, yaitu bundanya Aliza, memperkenalkan Aliza kepada dua tamu tersebut. Begitupun sebaliknya, dua tamu tersebut dikenalkan kepada Aliza. Pada malam harinya, Mira berbicara kepada anaknya yaitu Aliza bahwa Aliza akan dijodohkan dengan anak dari kedua tamu tadi yang bernama Kinan Ozama El-Fatih. Tentu saja Aliza menolak karena dia tidak kenal dengan orang yang bernama Kinan ini. Dan dia berkata kepada ibunya bahwa dirinya sudah memiliki pacar yang bernama Zero tadi. Akan tetapi Mira, ibunya Aliza, mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Zero berselingkuh dengan wanita lain, sehingga ibunya sudah tidak suka dengan Zero dan akan tetap menjodohkan Aliza dengan Kinan. Di sekolah, Aliza bercerita kepada dua orang sahabatnya yang bernama Kanaya dan Zena. Ia bercerita bahwa dirinya dijodohkan dengan orang yang tidak dikenal oleh dirinya, dan dia bersedih. Dia beranggapan bahwa dirinya ini sudah dewasa, untuk apa dijodoh-jodohkan. Zaman sudah berubah, dan dia hanya mencintai satu orang saja, yaitu Zero. Pada suatu malam di sebuah kafe milik Om Kifli serta Tante Rani, mereka dipertemukan kembali. Nah, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Mereka ternyata akan dinikahkan seminggu lagi, ya, minggu depannya. Tentu saja, Aliza sangat menolak hal itu karena dia masih sekolah. Tetapi Kinan menyetujuinya. Sehingga setelah itu Aliza menarik Kinan ke tempat yang agak jauh dan terjadi sedikit cekcok. Nah, akan tetapi Aliza melihat seseorang, ya, Zero. Zero sedang berduaan bersama dengan Fanny, adik kelasnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh ibundanya, yaitu Zero selingkuh. Nah, setelah itu terjadi cekcok sehingga menimbulkan perkelahian antara Kinan serta Zero. Akan tetapi Zero di sini tetap tidak merasa bersalah. Tentu saja Aliza memutuskan hubungan dengan Zero. Setelah seminggu, pernikahan mereka pun dilaksanakan. Dan setelah itu mereka tinggal dalam satu rumah. Akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari mereka seperti ke pondok atau ke sekolah. Akan tetapi, Aliza di sekolah sering mendapat perlakuan tak senonoh dari Zero. Ya, terutama kekerasan fisik. Aliza tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, karena dia tidak ingin siapapun mengetahui hal itu. Dan apabila ada yang menanyakan tentang luka yang ada di tubuhnya, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, kecerobohannya sendiri, dan tidak ada yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Hingga suatu hari, Aliza merasakan mual-mual di sekolah. Dan tentu saja, Kanaya serta Zena, yaitu kedua sahabatnya, langsung sumringah, merasa sangat senang. Dan mereka mengatakan, wah, keponakan baru nih. Nah, setelah sampai di rumah, Kinan memaksa kepada Aliza untuk memeriksa kandungan. Walau sempat ditolak, mereka tetap pergi ke tempat pemeriksaan kandungan tersebut. Dan setelah dianalisa, ternyata Aliza mengandung. Akan tetapi, kandungannya ini tidak bertahan lama, karena di sekolah, saat di lapangan, ia sempat mendapat kekerasan fisik lagi dari Zero, hingga keguguran. Lalu,
Teman-teman di sekolah sangat-sangat terkejut dan mengecap bahwa Aliza adalah perempuan murahan karena mereka menganggap bahwa Aliza hamil di luar nikah. Ada beberapa teman kelasnya yang memberitahukan bahwa di mading sekolah ia dicaci maki. Dan setelah sampai di sekolah, ya, hal itu memang benar-benar terjadi. Padahal mereka tidak tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak hasil pernikahan. Kinan pun mengetahui hal tersebut, bahwa istrinya Aliza dicaci maki di sekolahnya dan dituduh sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Lalu Kinan menelpon seseorang, entah siapa. Dia menelpon dan berkata, "Tolong cari informasi tentang Zero." Setelah itu, ia pergi ke sekolah Aliza dan mencari Zero. Zero adalah seorang ketua OSIS dan Kinan sangat-sangatlah marah. Akan tetapi, orang-orang di sekolah sangat terkejut bahwa ternyata orang yang selama ini hilang telah kembali, yaitu Angkasa Armagan. Ya, Kinan adalah Angkasa Armagan tanpa sepengetahuan Aliza. Dan para siswa pun sangat terkejut bahwa Angkasa Armagan ini sudah menikah dengan Aliza. Dan ternyata mereka salah menuduh, salah mengira. Mereka merasa bersalah karena telah membuat Aliza sedih dan telah mempercayai kebohongan dari ketua OSIS mereka. Tentu bukan hanya Aliza yang memiliki banyak masalah, tetapi Kinan juga memiliki masalah. Masalah yang selalu ia sembunyikan. Waktu pun sudah lama berlalu. Akhirnya mereka sudah tidak dikelilingi oleh masalah-masalah lagi. Nah, pada suatu hari Aliza merasakan mual kembali. Dan ternyata dia telah mengandung lagi. Mereka semua senang, terutama Kinan, karena istrinya telah mengandung lagi. Tentu, kandungan yang saat ini sangat-sangat dijaga. Dan selama masa kandungan, mereka sangat-sangat amat bahagia. Dan ternyata, pada saat hendak melahirkan, ternyata mereka memiliki 3 bayi. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa pilihan orang tua belum tentu buruk ya kawan-kawan. Pasti pilihan orang tua kita itu selalu baik. Dan untuk kalian jangan terbuai akan janji-janji manis dari seorang pria bahwa dia akan melamar kamu. Dan ternyata itu hanya mengkosongnya saja agar kamu tetap nyaman berada di sisinya. Nah, untuk novel Santri Pilihan Bunda ini kita bisa mendapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Dan untuk kekurangannya itu di dalam buku novel ini, di dalam novel ini banyak kesalahan penulisan. Nah, untuk kekurangan selanjutnya yaitu alur mudah ditebak. Dan untuk saya pribadi, saya sangat-sangat kesal terhadap karakter Aliza. Dia ini sudah mendapat penganiayaan berkali-kali dari Zero, entah itu pukulan, tamparan, hingga didorong, baik di rooftop sekolah, di lapangan sekolah, hingga di luar sekolah. Padahal itu sudah bersifat penganiayaan. Mengapa dia tidak melapor saja kepada siapapun gitu? Mengapa ya? Saya sungguh-sungguh sangat kesal di sini. Nah, untuk Zero sendiri, saya tidak habis pikir. Dia bisa-bisanya menganiaya atau memberikan kekerasan fisik terhadap perempuan. Dia sudah tidak memiliki rasa empati, rasa kasihan. Dia ketua OSIS macam apa menurut saya itu ya? Gitu. Jadi kalian itu wajib banget baca Santri Pilihan Bunda ini. Novel ini tuh bisa naikin emosi kita gitu ya. Sedih ada, baper tuh kayak kita bawa perasaan lah, ada romansa-romansanya kan. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan atau bedah buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton serta perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.